Assalamualaikum Sobat Viz TV. Oke, ternyata teman-teman saya juga masih pada nanyain ya di grup-grup WhatsApp ya, walaupun bukan WhatsApp miner ya. Jadi tentang kenapa Ethereum sudah nggak bisa di-mining lagi ya, karena memang merge Ethereum ya itu sudah selesai. Jadi dia berubah dari POS ke POW gitu ya, apa terbalik ya, saya lupa dah tuh Jadi intinya udah nggak bisa di-mining lagi gitu. Jadi kayak koin-koin lain kan banyak yang nggak bisa di-mining. Tapi ini liputan 6 nih saya baca, the merge Ethereum selesai, buka era baru untuk blockchain terbesar kedua katanya. Tapi kita lihat ya, jadi dampak dari nggak bisanya di-mining ini akan otomatis mempengaruhi secara global, bukan Indonesia aja. Di Indonesia aja mining itu banyak ya, banyak. Ada yang nyewa kos-kosan, bukan kosan, kontrakan rumah isinya mining semua. Ada yang memang dia bahkan bikin di lahan luas, itu saya lupa namanya, tapi dia punya toko penukaran atau toko kripto juga lah, pokoknya untuk penukaran kripto gitu ya. Itu beberapa gedung gitu ya, apa aula besar, nggak cuma satu gitu ya, banyak. Jadi intinya di saat semua itu di stop, nggak bisa mining lagi. Kemarin sudah lihat ya di video sebelumnya bahwa sekarang mining bisa dibilang tidak ada yang profitable. Sudah kita cek kemarin, lihat videonya. Jadi mining itu sehari di Vega saja hanya dapat berapa ratus perak. Jadi ya kalau misalkan mau mining otomatis sudah rugi listrik, sekarang udah nggak worth it gitu ya. Jadi apa yang akan terjadi? Kemarin di saat mining itu berjalan lancar, banyak pengusaha miner ya, miner itu akhirnya dia buka usaha jualan baju, terus jualan, punya butik, punya apalah banyak gitu ya, jadi YouTuber, jadi segala macam. Jadi mereka bisa puter keuangan mereka dari hasil mining, walaupun ada yang diputar di forex, ada yang putar di kripto juga, ada yang diputar di usaha offline gitu ya, perdagangan offline ya, itu tadi salah contohnya misalkan baju. Nah sekarang otomatis mereka tidak bisa memutar dana yang biasanya cair setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap hari, itu nggak ada lagi. Dan otomatis mereka menjual-jual VGA nih, mereka akan mencari usaha baru. Makanya saya bilang kalau mau beli VGA bekas sekarang, cari itu bisa VGA yang harganya mungkin 20 juta, mungkin bisa di bawah 10 juta sekarang ya, karena bekas hasil mining. Cuman memang kasihan sih bagi mining yang modalnya itu dari bank, belum, masih temponya 3 tahun gitu, misalkan mereka baru berjalan 1-2 tahun ya otomatis mereka pusing, jualan mungkin agak mahalan dikit. Tapi kalau yang mereka yang sudah pada balik modal, yaitu ya mereka bisa jual rugi di VGA-nya atau di GPU-nya, tapi kan setidaknya mereka sudah untung dari miningnya. Itu ya kenapa saya sarankan beli VGA sekarang. Nah yang sekarang saya mau bahas adalah pengaruhnya ke apa lagi nih selain yang tadi saya jelaskan, dampak uangnya nggak berputar lagi ya, yang sektor offline-nya mungkin mereka akan lebih fokus tuh uang-uang terakhir mereka. Nah pasar toko kripto ya, di sini saya lebih pakai toko kripto karena ya penarikannya murah, intinya itu aja sih. Jadi ada Binance, ada Indodax, saya juga pakai Indodax ya, cuman untuk penarikan biasanya saya transfer dulu ke toko kripto karena murahnya itu tadi ya. Oke, jadi bagi sobat yang mau daftar toko kripto, penarikan, cara withdraw, cara deposit itu sudah ada videonya, tinggal dicari aja. Jadi kita lihat di sini perkembangannya seperti apa, apakah mempengaruhi koin-koin lainnya. Karena saya pribadi mining dari ETH itu ya saya puter koinnya ya ke koin-koin lain gitu, karena nggak langsung saya tarik di saat saya butuh duit atau harganya lagi tinggi, lagi bagus tuh akan saya tarik. Nah yang jadi masalah sekarang adalah setelah merge Ethereum tadi harganya pada turun. Oke, kalau misalkan di toko kripto ini biasanya saya bermain di TKU BIDR. Apakah ini sudah mulai berdampak sekarang tanggal 17 ya? Sobat bisa lihat ya, ini turun terus, dan yang saya takutkan ini akan turun. Kayaknya nanti banyak yang akan panik menarik uangnya, menarik asetnya di kripto. Itu yang saya takutkan, walaupun tadi di berita bilangnya bagus ya, di berita bagus ya. Bahaya ya kalau saya di forex itu belajar dari pengalaman tuh, berita itu tidak sejalan dengan market gitu. Kadang mereka memang mungkin ya, itu di penjelasan lainnya lah ya. Oke, kemudian BNB IDR ini biasanya ada di apa ya? Biasanya BNB IDR ini ada di Binance ya. Kalau di Binance sih, oh ini masih bagus lah ya, walaupun agak turun tapi dia seperti mau naik. Jadi aman nih yang di Binance, yang nyimpen uangnya di Binance. Kalau saya masih hold sih kalau ada uang di BNB. Oke, kemudian BTC IDR ya. BTC itu ya koin sejuta umat lah ya, induknya lah ya. Tuh sobat bisa lihat ya, sempat naik tajam kemarin, walaupun waktu itu hampir 1M ya, 1 miliar 900 jutaan tuh. Sekarang sisa 200-an. Biasanya mereka punya harga dasar itu ya di 200 paling rendah, 400 lah ya. Nah yang saya takutkan sekarang kayaknya untuk ke 300 berat ya. Ini dia udah mulai turun terus trennya, karena memang perputaran yang tadi ya. Mungkin yang dari Ethereum itu biasanya ada yang dibelikan ke kripto gitu ya, ditabung lagi di koin-koin lain. Tapi ini sumber utamanya ibaratnya udah kekunci, bukan kekunci lagi, udah di stop gitu ya. Jadi kayaknya makin banyak yang
bukan saya ngajak ya. Kalau saya pribadi memang menarik, saya pribadi ya. Karena saya melihat prospeknya kayaknya udah, oh tidak, ini Ethereum-nya juga. Ayolah naik dikit aja saya jual Ethereum saya nih ya. Ini saya mau login tadi, autentifikasinya hilang, jadinya nggak bisa sekalian ya. Ini menakutkan saya melihat Ethereum ini ya. Kayaknya malam ini harus saya tarik ya. Oke, mungkin ya kita akan kembali ke dunia yang bisa dibilang zaman batu, tapi nggak zaman batu juga ya, yaitu forex, foreign exchange, jual beli mata uang, pertukaran mata uang tapi secara online ya, mirip kayak kripto. Karena banyak anak-anak sekarang itu kenalnya langsung kripto gitu ya, kenalnya langsung saham, nggak kenal ke forex. Padahal forex ini ibaratnya bisa dibilang induknya, awalnya gitu ya, sejarah ada semua ini ya dari forex gitu ya sistemnya. Karena forex itu ya memang bisa dibilang ya sistem tertua ya, dari jual beli secara online itu sistem tertua ya. Bedanya ya ini koin gitu ya, kalau forex itu ya ada uang, tapi ada juga oli, ada juga saham di sana ada. Terus ada juga emas gitu ya, logam mulia ada. Jadi kalau di forex itu ya kita beli nilai koinnya, bukan nilai koin, nilai logam mulia tersebut, nilai emasnya yang kita perjualbelikan. Walaupun kemarin sempat masuk juga tuh, kayaknya masih ada deh sekarang. Kripto juga sudah masuk ke forex, jadi mereka bisa berdagang dalam satu akun untuk itu semua. Walaupun nggak selengkap yang namanya kayak toko kripto atau toko-toko kripto lainnya gitu ya, nggak selengkap itu ya. Oke, jadi menurut saya di sini apakah masih worth it kah mempertahankan yang namanya mata uang kripto sebagai aset sobat? Kalau saya pribadi ya saya nggak ngajak. Tapi kayaknya kalau saya pribadi kayaknya pingin balik ke forex aja deh. Karena kalau forex ya kita beli untung, kita jual juga untung, asal tahu di saat kita beli harganya murah nanti naik kita jual, dan tahu juga di saat harganya sudah tinggi kita jual. Terus nanti di saat harga murah ya kita beli, intinya tahulah kapan harus jual, kapan harus beli. Karena kalau salah juga ya otomatis ya rugi juga gitu. Dan ingat ya, forex itu lebih sulit dari kripto sepengalaman saya. Saya kenal forex itu dari 2012 ya, dan kemarin berhenti tahun 2020 apa 2021 gitu ya, karena asetnya saya pindahin ke kripto semua. Karena menurut saya kripto lebih nyaman gitu, karena waktu itu masih ada batas bawah batas atas gitu. Saya beli BTC ibaratnya ya di 200 sampai 400 juta udah saya beli, karena dia akan naik ke 600, 700 tuh saya jual gitu. Jadi nggak perlu nunggu 900, 800 saya jual, ibaratnya bisa setiap hari saya jual kalau harganya langsung naik gitu. Tapi kali ini saya nggak punya batas bawah ya, saya benar-benar nggak punya batas bawah kali ini. Jadi kalau Ethereum itu batas bawah saya beli ya di bawah 20 juta saya beli biasanya. Jadi 18 juta itu saya beli, 19 juta saya beli, karena saya jual di harga 25 juta, 30 juta. Pokoknya range harganya di atas 20 juta itu saya jual. Tapi kali ini yang mau beli juga saya takut, karena ETH-nya sudah tidak bisa di-mining, otomatis pergerakan keuangan aset di ETH-nya kecil buat saya pribadi. Pandangan seperti itu. Jadi di sini bagaimana menurut pendapat sobat nih? Apakah sobat yang mantan-mantan miner, bekas miner, atau masih mining lagi tapi koinnya koin apa bisa disebutkan di bawah? Atau yang sobat langsung trading di toko hijau, maksudnya Tokopedia gitu ya, VG dijualin, mau usaha yang lain gitu, jualan offline, silahkan absen juga di kolom komentar. Dan yang terakhir, apakah sobat masih mau trading kripto atau mau pindah, atau memang berhenti dulu sementara gitu ya dari dunia online, perdagangan online ini? Silahkan absen juga di kolom komentar apa pendapat sobat. Oke, mungkin video di sini aja ya, itu sharing-sharing dari saya, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Jadi walaupun saya jarang bahas, saya punya pengalaman sebenarnya ya, pengalaman dalam bidang ini. Mau bikin video YouTube khusus, cuman saya agak males membahas ini ya, karena nanti banyak yang minta belajar, minta curhat. Saya waktunya tidak sempat karena saya pekerja lapangan. Oke, sampai di sini aja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali. Salam sobat Viz TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.